Gereja Katedral Jakarta memiliki nama resmi Santa Maria Pelindung diangkat ke surga. Gedung gereja ini diresmikan oleh Edmundus Sibrandus Lipen SJ selaku Vikaris Apostolik Jakarta yang diberkati pada tanggal 21 April 1901. Gereja katedral ini menggunakan arsitektur neogotik dari Eropa, yakni arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu. Gaya arsitektur neogotik sangat terlihat sekali dari adanya 3 menara gereja katedral, yaitu Menara Benteng Daud, Menara Gading, dan Menara Angelus Dei. Menara ini dibuat dari besi. Bagian bawah didatangkan langsung dari Nederland, dan bagian atas dibuat langsung dari bengkel Wilhelmina Batavia. Juga terdapat Plaza Pancasila, yaitu taman dengan hiasan ikon Garuda Pancasila. Dan untuk menambah kesan arsitek Eropa, ada Rosetta yang merupakan jendela bercorak rosa mistika sebagai lambang dari Bunda Maria. Benda ini terletak di atas gerbang utama. Salah satu yang menjadi kebanggaan gereja katedral ini adalah adanya orgel tua yang dibuat di Belgia pada tahun 1988. Gereja katedral merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Di dalamnya terdapat perpustakaan dan museum yang menjelaskan sejarah penyebaran ajaran Katolik di tanah Jakarta. Selain itu, lokasi gereja katedral yang berseberangan dengan Masjid Istiqlal menandakan sejak dahulu manusia Indonesia telah hidup dalam rasa toleransi dan kebersamaan yang sangat tinggi. Masjid Istiqlal memiliki arti Masjid Merdeka, merupakan masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas di pusat ibu kota Jakarta. Tepatnya di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Imam besarnya adalah Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal sekarang adalah Laksma Asep Saifuddin. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu I.R. Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal ini dilakukan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, serta dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama itu dimahkotai 1 kubah berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia, aktivitas sosial, dan kegiatan umum. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang terkenal di Jakarta. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung umumnya wisatawan domestik dan juga sebagian wisatawan asing yang beragama Islam. Bentuk toleransi beragama tak melulu diwujudkan dalam tindakan besar. Hal-hal kecil seperti meminjamkan lahan parkir tempat ibadah kepada penganut agama berbeda juga bisa menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Hal tersebut diwujudkan oleh pihak Gereja Katedral dengan Masjid Istiqlal setiap kali menyambut hari raya keagamaannya masing-masing. Ya, selama ini alhamdulillah antara jamaah ya katedral dengan jamaah Masjid Istiqlal ya tidak ada masalah. Dan juga antara pengurus Masjid Istiqlal dan pengurus katedral itu selama ini baik, berjalan baik. Bahkan di waktu-waktu tertentu atau acara kebaktian di katedral ya, hari Minggu atau hari Natal dan Paskah dan sebagainya, itu mereka parkir kendaraannya sama-sama di halaman Masjid Istiqlal. Oh iya, itu salah satu kisah harmonis yang saya baca juga. Nah kemudian dimana apabila kita juga Idul Fitri atau Idul Adha, ya kita pergunakan halaman katedral untuk parkir kendaraan di sana. Ya. Dan Masjid Istiqlal ini sendiri adalah sekarang sudah merupakan simbol kerukunan umat beragama atau simbol toleransi.